Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang minimum spanning tree. Minimum spanning tree atau MST adalah metode pencari jalan terdekat atau biaya minimum untuk menghubungkan semua jaringan pada satu garis secara bersamaan sehingga memperoleh jarak minimum. MST banyak digunakan pada bidang sains dan teknologi seperti pada kluster pengenalan tulis tangan, segmentasi gambar, permodelan jaringan listrik dengan bobot atau panjang kabel minimum, permodelan jaringan pipa PDAM, untuk pemilihan jalur dengan bobot pertimbangan, dan untuk memperbaiki jalan. Syarat graf untuk membentuk minimum spanning tree atau MST adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, graf harus terhubung. Yang kedua, ruas atau sisi harus memiliki bobot. Yang ketiga, bukan termasuk graf berarah. Yang keempat, tidak membentuk sirkuit atau cycle. Algoritma yang dapat digunakan untuk mencari minimum spanning tree atau MST antara lain yang pertama, algoritma Kruskal, yakni algoritma yang mendapatkan nilai MST dari graf berbobot dengan berorientasi pada bobot sisi atau edge graf. Yang kedua, algoritma prim, yakni algoritma yang mendapatkan nilai MST dari graf berbobot kemudian menghubungkannya dengan berorientasi pada titik atau vertex graf. Nah, berikut adalah tabel jumlah SMA negeri yang ada di Kabupaten Sleman. SMA negeri di Sleman berjumlah 17. Dari SMA negeri 1 Cangkringan hingga SMA negeri 1 Turi. Dari ke-17 jumlah SMA negeri tersebut, kita dapat membuat graf seperti ini. Kemudian, dari graf tersebut, kita dapat membuatnya menjadi graf terhubung. Kemudian, menambahkan bobot pada setiap sisinya agar menjadi graf berbobot. Setelah kita membuat graf berbobot, kita lakukan penyelesaian menggunakan algoritma Kruskal untuk menemukan minimum spanning tree atau lintasan terpendek. Kita lakukan dengan iterasi 0 dengan T sama dengan empty set dan UT-nya adalah empty set. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi pertama dengan H sama dengan 1 atau E1 dan UT-nya adalah CG. Di sini kita bisa lihat vertex C dan G berbobot 1. Kemudian kita next ke iterasi kedua. Iterasi kedua H bernilai 2 yang berada pada vertex B, G, vertex E dengan bobot 2. Sehingga UT sama dengan BJ, E, dan G. Perlu diingat, kita urutkan ya untuk vertexnya ini dan terus bertambah sampai jumlah vertexnya sampai semua vertex tertulis di bagian UT ini ya. Kita lanjut ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga H bernilai 3 yaitu pada vertex J dan L dengan bobot 3. Sehingga T sama dengan H1, H2, H3, dan UT
yaitu ada tambahan yaitu J dan L. Kita next ke iterasi keempat. Untuk iterasi keempat, edge keempat bernilai 4, yaitu pada vertex H ke J. Perlu diingat untuk mencari spanning tree, kita tidak boleh membuat grafnya menjadi sirkuit ya. Jadi harus diingat, karena bobot 4 berada di antara vertex H dan J, maka UT ditambahkan dengan J dan L. Kita ke iterasi kelima. Iterasi kelima, H 5 sama dengan 5, yaitu berada pada vertex M dan N dengan bobot lintasan dengan bobot H bernilai 5. Sehingga UT dituliskan vertex M dan N. Kita tambahkan ya. Kita next. Oke, iterasi ke-6. H ke-6 bernilai 6, yaitu berada pada vertex O dan vertex P. Sehingga UT kita masukkan O dan P. Kita next. Selanjutnya, iterasi ke-7. H7 sama dengan 7, yaitu pada vertex I dan M. Sehingga UT sama dengan, atau kita tambahkan dari yang sebelumnya dengan menambahkan H, I, dan M. Kemudian next. Iterasi ke-8. H ke-8 bernilai 8, yaitu berada pada vertex D dan F dengan H-nya berbobot 8. Sehingga UT sama dengan, kita tambahkan D, dan F. Perlu diingat juga, untuk vertex yang telah tertulis di UT, tidak perlu ditulis 2 kali, jadi cukup sekali saja ya. Kita lanjut ke iterasi ke-9. Pada iterasi ke-9, H9 sama dengan 9, yaitu berada pada vertex G dan F dengan H-nya 9. Sehingga UT sama dengan, kita tambahkan vertex G dan F ya. G dan F. Saya ingatkan kembali, jika di dalam UT sudah terdapat vertex tersebut, kita tidak perlu tulis 2 kali ya. Jadi cukup tulis sekali aja. Kemudian kita next ke iterasi ke-10. H10 sama dengan 10, yaitu berada pada vertex L dan O. Sehingga UT-nya sama dengan menambahkan vertex O dan L. Kemudian pada iterasi ke-11, H11 atau sisi ke-11, yaitu bernilai 11, yaitu pada vertex C dan H. Sehingga UT-nya sama dengan menambahkan vertex C dan H. Selanjutnya kita next ke iterasi ke-12. Iterasi ke-12, H12 sama dengan 12, yaitu pada sisi antara vertex J dan K. Sehingga UT sama dengan menambahkan vertex J dan L. Kemudian kita next ke iterasi ke-13, H ke-13 sama dengan 13, yaitu berada pada vertex A dan D. Sehingga UT kita masukkan huruf A dan D ya. Tadi D ini sudah ada ya. Jadi di sini kita hanya menambahkan vertex A saja.
Selanjutnya ke iterasi ke-14. Pada iterasi ke-14, H14 sama dengan 14 atau bobotnya adalah 14 ya. Nah, yang berbobot 14 ini yaitu berada pada sisi vertex A dan B. Sehingga pada UT kita tinggal masukkan saja A dan B. Selanjutnya pada iterasi ke-15, H ke-15 sama dengan 15 atau bobotnya 15. Ini berada pada vertex berada pada sisi antara vertex C dan I. Sehingga UT kita masukkan vertex C dan I. Kemudian next. Nah, di sini adalah iterasi ke-16, yaitu H16 sama dengan 19, yaitu berada pada vertex P dan Q. Sehingga UT sama dengan menambahkan vertex P dan Q. Selanjutnya pada iterasi ke-17 tidak perlu ada karena kita tahu bahwa jumlah vertexnya adalah 17. Sesuai dengan notes bahwa H sudah mencapai N kurang 1 atau H-nya bernilai 17 dikurangi 1. Oleh sebab itu, di sini didapatkan H sampai 16. Sehingga setelah kita menghitung dari H1 ditambah H2 dan seterusnya sampai iterasi ke-16, maka kita mendapatkan nilai 139. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan program. Kita akan menjalankan programnya di web yang bernama Google Colab. Kita pilih New Notebook. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa menuju ke web tempat kodenya berada. Terdapat di link deskripsi di bawah. Kita copy. Kita bisa langsung paste. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, berikutnya kita ganti yang di bagian sini, angka 4 ini menjadi jumlah titik yang ada pada graf kita. Misalkan titik kita ada 17 titik, berarti kita masukkan sini 17 titik. Berikutnya pada bagian ini kita akan mengubah angka-angkanya sesuai graf kita juga. Di sini 0, 1, 10. Yang artinya titik pertama, titik kedua bernilai atau berbobot 10. Maka di sini titik pertama kita A, titik kedua kita B sampai hingga Q nanti. Maka titik pertama dengan titik kedua bernilai berbobot 14, maka kita ketik di sini 14. 0 2 bernilai 22. Berikutnya 0 3 bernilai 13. Berikutnya setelah kita menyelesaikan titik pertama, kita melanjutkan ke titik kedua, B, yang bernilai 1. B hanya terhubung dengan titik E, yang dimana bernilai 2. Maka kita tulis 1
E bernilai 4, maka bobotnya 2. Kita lanjutkan ke titik C. Terhubung dengan G yaitu 6, memiliki bobot 1. Kita lanjutkan hingga semua garisnya atau semua bobotnya ini telah termasuk ke dalam programnya. Setelah kita memasukkan semuanya, kita hitung ulang untuk memastikan bahwa semua garisnya dan semua titiknya telah kita masukkan ke dalam program. Oke, semuanya sudah berjumlah 22. Jika terlihat seperti ini, maka ditanda sudah dipastikan bahwa barisan ini error. Maka kita akan menghapus bagian belakang ini dengan backspace dan kita akan ganti dia dengan tab. Seluruh barisannya. Kita coba jalankan. Oh, bagian sini juga. Kita coba jalankan kembali. Maka sudah terbukti literasi yang tadi secara manual.